Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa nih? Oke, selamat sore semua teman-temanku sekelas dan selamat sore juga untuk dosen saya mata kuliah Public Speaking. Kebetulan saya juga masih kuliah di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama di Jakarta. Nah, kenalin, saya Reza Ahmad Priangga. Terus saya di sini melakukan pidato lagi, berbicara pidato lagi untuk memenuhi tugas nilai dari mata kuliah public speaking ya, nilai ujian akhir semester lebih tepatnya. Jadi saya di sini ingin berpidato tentang kegiatan saya selama 1 tahun ini selama pandemi itu ngapain aja yang belum pernah saya lakukan menjadi saya lakukan selama pandemi. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, ke konten videonya, nah saya mengambil metode tentang memoriter yang dimana saya menghafal sedikit materi-materi yang ingin saya sampaikan. Oke, jadi selama sedikit cerita ya, selama masa pandemi COVID-19 yang udah beranjak 1 tahun ya, terhitung dari bulan Maret yang masuk, mau hampir setahun ya, apa sudah setahun ya, udah setahun kurang lebih ya, semenjak masuk Indonesia yang dari Wuhan virus itu masuk Indonesia. Nah, saya ini tipikalnya sebenarnya orangnya dulu itu lebih menyepelekan hal apapun ya, nggak ada kepikiran mau bakalan ada kejadian yang bakal bisa berdampak ke depan. Jadi lebih kayak menyepelekan, udahlah jalanin aja gitu. Cuman semenjak COVID-19 ini saya lebih lebih sadar gitu dan lebih mempunyai motivasi untuk kedepannya. Jadi selama ini saya biasanya kan cuma rutinitas kuliah, ya udah kuliah kupu-kupu, kuliah pulang nongkrong, kuliah pulang nongkrong, paling ngabisin duit ya kan. Sekarang semenjak Covid-19 saya termotivasi bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang dan survive untuk bisa bertahan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang saya inginkan lebih tepatnya. Jadi selama pandemi COVID-19, saya semua bidang saya coba. Dari YouTube juga saya coba. Kebetulan YouTube sekarang udah agak vakum karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan kuliah. Semoga bisa jalan untuk YouTube-nya. Saya punya channel YouTube, nama channelnya YouTube-nya Mobros ya, lebih tepatnya lebih ke konyol-konyol sih, lebih kayak seru-seruan aja gitu bareng teman-teman, bareng satu orang lingkup teman-teman gitu. YouTube saya jalanin. Alhamdulillah ya, sudah beranjak 1 tahun. Sebelum COVID memang YouTube itu, 2 tahun sebelum COVID memang kita sudah bikin YouTube. Karena sibuk aja, karena pandemi juga, karena berbagai waktu yang tidak diinginkan gitu, akhirnya tidak bisa bertemu dengan tim-tim, dengan teman-teman satu tim. Akhirnya terhambat YouTube-nya kurang lebih ya sebulanan lah, kita nggak jarang upload. Mohon maaf juga kalau bagi yang kalian yang tahu nih YouTubernya apa, YouTube-nya apa. Jadi nama YouTube-nya itu, nama channelnya itu Mobros. Kalian bisa cek, sekalian promosi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ditonton. Kalau kalian tidak suka nggak usah ditonton, tapi kalau memang suka dengan cara isi kontennya ya sok ditonton, terus support Mobros gitu. Terus selain YouTube saya juga menjalankan dulu, bukan hampir ketipu ya, tapi memang ketipu. Saya dulu bisnis sepatu. Ya nggak belum terjun langsung sih, baru memulai. Cuman yang membuat saya jadi ngedown karena saya beli sepatu, saya jual sepatunya melalui pihak ketiga. Pertama aman, sepatu Adidas Yeezy aman, kejual dengan harga yang pada umumnya gitu di toko, kejual dengan aman. Terus yang kedua, saya beli lagi, saya putar lagi uangnya ketika saya beli sepatu itu. Ternyata saya ditipu, entah ditipu dalam tanda kutip sama pihak ketiganya atau ditipu sama suppliernya pihak sepatu Adidas itu. Jadi sebut merek ya. Pokoknya merek A itu. Ketika saya beli, si pihak ketiga sih bilang sepatu yang saya dapatkan ini, sepatu saya jual ini, ternyata sepatunya palsu. Ternyata fake, tiruan. Padahal si supplier toko sepatu A ini sudah bilang ke saya kalau ini sepatu asli, ternyata palsu. Akhirnya saya ketipu, kalau dinominalkan lumayan besar juga, sekitar angka 10-an lebih lah itu sepatu. Nah, di situ saya mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga, yang dimana pelajaran itu saya harus lebih teliti, saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih mempelajari seluk-beluk di dalam dunia
peritailan atau dalam dunia produksi sepatu, dalam dunia hal apapun. Jadi dari kesimpulannya, bagi kalian yang mau mencoba hal-hal baru, sebelum terjun ke hal baru, kalian harus tahu krisisnya seperti apa. Ketika kalian menghadapi sesuatu yang tidak kalian inginkan, cara mengatasinya seperti apa. Mungkin di situ saya kurang terhadap hal itu. Oke. Hari makin hari terus berjalan, waktu terus berjalan, sesuai dengan gimana caranya saya bisa mendapatkan uang. Karena di masa COVID ini mungkin bukan saya doang, semua orang lain, bahkan masyarakat Indonesia tentunya terdampak COVID-19. Nggak hanya masyarakat, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun itu terkena dampak COVID-19. Ya, jadi ketika hari demi hari saya jalanin, saya mencoba bisnis baru. Nggak lama dari sepatu itu pas COVID sebulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu. Terus saya mencoba bisnis baru. Saya mencoba bisnis di dunia makanan. Sekarang sudah berjalan hampir 9 bulan atau 8 bulan ya. Sudah lumayan berjalan agak lama. Itu saya udah mulai mencintai. Awalnya saya tidak punya basic untuk jualan. Karena adanya COVID-19 ini, mau gak mau saya ikutin hari demi hari untuk mencoba hal-hal baru lagi. Mencoba hal yang tidak pernah saya lakuin, akhirnya saya lakuin. Ya alhamdulillah saya mencoba bisnis makanan. Nama makanannya itu Taekwon. Bagi kalian yang orang Palembang, bagi kalian yang belum tahu Taekwon, jadi kalian boleh searching Taekwon itu apa. Saya jual Taekwon, saya jual cireng kuah, saya jual seblak cilok. Nah kalau kalian mau ngedapetin produknya, promosi lagi nih, kalian bisa langsung cek Instagramnya gerobaksitete.jakarta. Jadi kalian bisa lihat produk-produk yang saya jual itu selain Taekwon apa aja. Dulu sebenarnya banyak. Sedikit cerita lagi tentang perjalanan Gerobak Si Tete Jakarta ya. Dulu namanya itu bukan Gerobak Si Tete Jakarta, dulu namanya Ketis Cemilan. Yang saya jual itu keripik kaca, keripik beling, tapi sebutan saya Ketis. Saya punya berinovasi dengan nama Ketis, keripik tipis. Karena ketipis-tipis dan garing dan rasanya gurih, akhirnya saya menciptakan sebuah nama Ketis. Ketika Ketis saya menjalani hari demi hari lagi, akhirnya kepikiran, oh kita bikin aja makanan yang berkuah. Nah dengan cara apa? Taekwon. Kita mencoba bisnis Taekwon. Alhamdulillah pandangan di masyarakat sekitar sih bagus ya tentang Taekwon. Cuma ada cumanya karena dampak COVID-19 ya. Berdampak hal yang minim juga ya, namanya orang jualan adanya naik turun lah gitu. Hari demi hari saya jalanin ya, alhamdulillah insya Allah bakal maju ke depannya. Itu cita-cita saya di 2021 ini, impian saya. Ya masuk impiannya, saya pengen ngembangin terus usaha saya yang saya jalanin. Saya pengen semakin pesat dengan strategi-strategi yang saya buat nanti. Semoga bisa terwujud, tercapai. Bagi kalian yang masih berusaha dan terus berusaha, jangan pantang menyerah, terus semangat. Tunjukin kalau kalian bisa. Patokannya orang lain bisa, kenapa kita enggak, gitu aja menurut saya. Itu aja mungkin pidato dari saya. Semoga termotivasi, semoga bisa menjadi cerita buat kalian bagi yang nggak tahu cara mulainya gimana ya. Mungkin saya juga masih belajar, tak luput dari kesalahan, masih banyak belajar. Kurang lebih gitu aja pidato dari saya. Kenalin lagi, nama saya Rizal Ahmad Priangga, dan jangan lupa juga subscribe channel Mobros, jangan lupa juga follow Instagram Gerobak Si Tete Jakarta. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.